Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia dan langsung saja kita akan simak seremoni penutupan perdagangan terakhir di tahun 2023. Langsung dari Bursa Efek Indonesia. Pada akhirnya kita mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dan terus mengukir berbagai capaian positif di tahun 2023. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang saya hormati, menyinggung sedikit kilas balik kondisi pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2023. Saya mencatat banyak sekali dinamika yang terjadi, baik yang berdampak positif maupun negatif bagi kinerja pasar modal kita. Dari sisi kinerja, di kuartal 1 dan 2 tahun 2023 ini, indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan dengan volatilitas yang cukup tinggi hingga sempat menyentuh titik terendah di angka 6.565,73 poin. Namun demikian, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan 1 dan juga triwulan 2 yang mencapai lebih dari 5%, kinerja indeks harga saham gabungan pun kembali mengalami pertumbuhan positif pada November 2023. Kondisi bullish ini terus berlanjut hingga kemarin. Indeks harga saham gabungan ditutup cukup tinggi pada posisi 7.303,89. Tepuk tangan buat kita semuanya. Pertumbuhan indeks harga saham gabungan kita sepanjang tahun 2023 juga berhasil mencatat kinerja yang positif sebesar 6,62% year to date, tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Vietnam yang mencapai 12,10% year to date. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mencatatkan beberapa kali all-time high. Per 28 Desember 2023 kemarin, nilai kapitalisasi pasar saham kembali tercatat sebesar 11.762 triliun, tumbuh 23,82% year to date dibanding tahun 2022. Nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia saat ini masih menjadi yang tertinggi di bursa saham kawasan ASEAN. Tepuk tangan sekali lagi. Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum juga terus meningkat. Sampai 28 Desember 2023, OJK telah merilis surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk 211 penawaran umum dengan total keseluruhan nilai hasil penawaran umum sebesar 247,06 triliun. Dari jumlah tersebut, 74 diantaranya adalah emiten baru, baik saham maupun EBOS. Penghimpunan dana SCF, Securities Crowdfunding, juga terus bertambah. SCF telah berhasil dimanfaatkan oleh 493 pelaku UKM dengan total yang dihimpun sebesar 1,042 triliun, Jadi sudah menembus 1 triliun dari 167.788 pemodal melalui 16 platform penyelenggara SCF. Dari sisi jumlah SID, per 28 Desember 2023 tercatat sebanyak 12,16 juta atau meningkat hampir 5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Dan tentunya tadi sudah dikatakan oleh Pak Iman, Pak Dirut,
bahwasanya mayoritas SID individu masih didominasi oleh investor yang berusia di bawah 40 tahun yang dengan total kepemilikan lebih dari 70% dari total SID. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, selain berbagai catatan positif kinerja pasar modal kita, tahun 2023 juga ditandai dengan berbagai milestone yang sangat penting bagi pasar modal Indonesia. Pada Januari 2023, OJK telah meluncurkan Roadmap Pasar Modal 2023-2027 sebagai peta jalan dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Roadmap ini menjadi acuan penting bagi bagi pengembangan industri pasar modal kita dalam 5 tahun ke depan, khususnya dalam menjaga momentum pertumbuhan pasar modal Indonesia yang semakin baik. Selain itu, tahun 2023 juga ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang P2SK pada bulan Januari 2023. Dengan diterbitkan Undang-Undang P2SK ini semakin memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturan, perizinan, pembinaan, serta pengawasan terhadap industri pasar modal. Tidak kalah penting, Undang-Undang P2SK juga memberikan penguatan upaya perlindungan investor serta pendalaman dan pengembangan pasar keuangan termasuk pasar modal. Tahun 2023 juga ditandai dengan penerbitan POJK nomor 14 tahun 2023 tentang penyelenggara perdagangan karbon melalui bursa karbon. Ya. Dan peraturan turunannya yaitu SEOJK nomor 12 tahun 2023. Tentunya penerbitan regulasi ini menjadi langkah konkret OJK dalam mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai target NDC menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Kebijakan ini selanjutnya diikuti dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, tepatnya di tanggal 26 September 2023. Dan tentunya tadi sudah diinformasikan oleh Pak Dirut, ya, sejak pertama kali diluncurkan 26 September ya 2023 hingga 28 Desember 2023 tercatat 46 pengguna jasa dalam ekosistem perdagangan karbon yang telah mendapatkan izin dengan total volume sebesar 494.254 ton CO2 ekuivalen ton secara CO2 ya dengan frekuensi sebanyak 46 kali dan juga akumulasi nilai lebih dari 30 miliar. Dari sisi kerjasama internasional, OJK yang menjadi ketua ASEAN Capital Market Forum atau ACMF pada tahun ini juga telah menjalankan peran dan amanatnya secara optimal dalam menjawab berbagai tantangan serta mendorong kontribusi positif pasar modal ASEAN bagi perekonomian kawasan dan pencapaian target ekonomi hijau. Beberapa inisiatif utama yang telah tercapai antara lain yaitu penerbitan Asian Transition Finance Guidance sebagai pedoman umum dalam menyusun rencana transisi ke ekonomi rendah karbon secara kredibel, transparan, dan inklusif. Lalu berikutnya adalah penyelesaian proses revisi Asian Corporate Governance Scorecard dan juga ACMF IFRS Foundation Dialogue untuk IFRS Sustainability Disclosure Standard serta peluncuran handbook untuk Asian Green Lane yang ditujukan untuk memfasilitasi penawaran lintas batas reksadana berbasis keberlanjutan.
Di samping itu, OJK juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga di luar negeri, yaitu ESMA atau European Securities and Market Authority, yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam konteks pengaturan dan praktik pengawasan atas Central Counterparty atau biasa kita sebut CCP di bawah pengawasan OJK yang tentunya yang diakui ESMA saat ini adalah KPI, ya, dan juga kerjasama dengan Financial Service Regulatory Authority Abu Dhabi Global Market untuk memperkuat kerjasama timbal balik dan pertukaran informasi khususnya untuk pengembangan pasar karbon. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sebentar lagi kita akan melalui tahun 2023 dan memasuki 2024. Tentunya kita akan menghadapi berbagai tantangan baru, ya, yang diperkirakan masih akan terus bergerak dinamis. Tahun 2024 nanti juga akan ditandai dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi Indonesia melalui pemilihan umum. Saya optimis kita akan mampu melewati dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut dengan baik, serta akan terus menoreh berbagai catatan positif ke depan. Di tahun 2024 sendiri, OJK telah menyiapkan berbagai program prioritas yang diarahkan tidak hanya untuk pengembangan pasar, namun juga peningkatan perlindungan investor. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah tindak lanjut Undang-Undang P2SK melalui penyusunan regulasi turunan termasuk implementasi perdagangan karbon dan penguatan landasan hukum terkait produk derivatif. Peningkatan cakupan perlindungan dana perlindungan pemodal atau DPP, reksadana, dan layanan urun dana atau SCF, serta revisi POJK SCF. Penyusunan peraturan terkait pemberian insentif pada e-bus berlandasan keberlanjutan. Peningkatan kualitas pengelolaan investasi melalui pengaturan ranking atau rating reksadana, serta revisi POJK transaksi margin dan liquidity provider untuk meningkatkan likuiditas transaksi. Dan berbagai program prioritas ini tentunya tidak dapat kita capai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang istimewa ini, kami menghimbau agar kita dapat terus menjaga sinergi yang baik di antara regulator, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia, guna mewujudkan pasar modal yang mampu mendorong perekonomian nasional untuk Indonesia maju dan pembangunan berkelanjutan. Demikian sambutan kami dalam penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023. Semoga di tahun depan kita dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan optimal. Sekali lagi, bravo pasar modal Indonesia. Pergi liburan ke Yogyakarta. Cakep. Beli anting, cincin, dan gelang. Cakep. Marilah jaga performance kita. Cakep. Menuju pasar modal penuh gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon Pak Inarno untuk tetap di atas panggung. Oke. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama selanjutnya akan melakukan prosesi penutupan perdagangan di tahun 2023. Turut pula kami mengundang untuk bergabung ke atas panggung seluruh jajaran anggota Dewan Komisioner dan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia didampingi Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia akan ditandai dengan pemukulan kenong. Bapak dan Ibu, kita akan mulai berhitung bersama. Kita akan sama-sama berhitung dari hitungan ke-10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 telah resmi ditutup oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang meriah.